Baik pemirsa TVRI Stasiun Sumatera Utara dimanapun yang berada, kita sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan Bapak Pendeta Branijaya Hutauruk MTH sebagai Sekjen Gereja Protestan Persekutuan Jalan Pelajar. Namun kita akan kembali berbincang-bincang dengan narasumber kita di sini tentang tema kita, kebahagiaan orang benar. Amang Pendeta Tunggul Siregar STH. Ya, Ibu Mary. Kita sudah mendengarkan khotbah tadi yang disampaikan Bapak Pendeta Branijaya Hutauruk MTH, bahwa hidup berbahagia adalah berkat dari Tuhan. Namun berkat dari Tuhan itu memang kita terima dengan gratis, tidak harus berbayar. Namun demikian, ternyata ada harga yang harus kita bayar. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Iya, terima kasih Bu Mary untuk pertanyaannya. Ya, jadi orang yang berbahagia itu sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan harus berani meninggalkan segala kehidupan yang tidak menyenangkan daripada Tuhan. Oleh karena berlawanan dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi memang berkat Tuhan itu, kebahagiaan itu gratis ketika kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Jadi kalau kita mau hidup bahagia, ya kita harus datang kepada Tuhan dan harus siap meninggalkan segala kebahagiaan semu yang dari dunia ini yang hanya sementara saja. Tapi kalau yang dari Tuhan itu tentu kebahagiaan yang sejati yang memang harus dimiliki oleh orang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kalau di zaman sekarang orang tidak mau menerima kebahagiaan dari Tuhan. Jadi mereka karena tidak mau berkorban untuk meninggalkan kebahagiaan dunia ini. Memang Ibu Mary ya, kebahagiaan yang dari Tuhan itu tidak seperti kebahagiaan yang dari dunia ini. Mengapa? Kalau yang dari Tuhan itu, kebahagiaan itu menurut ukuran Tuhan. Menurut ukuran Tuhan. Jadi ketika kita kebahagiaan yang dari Tuhan itu diperhadapkan dengan kebahagiaan dunia ini, itu berlawanan, bertolak belakang. Karena ya kalau yang dari Tuhan itu kan kadang-kadang kebahagiaan itu sangat-sangat menyakitkan, kadang-kadang ya, kadang-kadang sangat menyakitkan, tapi akhirnya nanti ketika kita menjalaninya, ya kita akan bersuka cita. Tidak dibayar dengan uang, tetapi dibayar dengan pengendalian diri. Ya? Emosi, ego kita. Karena kita ini kan egonya, emosinya, kemauannya mau kemauan duniawi ini. Tidak mau kita mengikuti kemauannya Tuhan. Jadi inilah yang harus kita bayar. Inilah yang harus kita tinggalkan, keinginan, keegoan kita itu sendiri. Itulah. Baik, Abang Pendeta Branijaya Hutauruk MTH. Bapak Pendeta, tadi jelas dikatakan bahwa sebagai orang benar, kita itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tadi ada kata tiga kali kata tidak di sana ya. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk di antara pencemooh. Nah, kita mau bertanya nih Pak Pendeta, sebagai orang awam di luar sana, apakah ketika saya duduk dengan seorang penjahat, apakah saya sudah berdosa seperti itu? Artinya yang bagaimana yang disebut tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk? Demikian. Ya, Ibu Mary, tentunya sesuai dengan firman Tuhan yang telah diperdengarkan tadi dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6.
mengenai orang benar itu tidak berjalan bersama dengan orang fasik, tidak berdiri bersama dengan orang berdosa, dan tidak duduk dengan pencemooh. Kalau dikatakan tadi bahwa di saat bersama dengan mereka langsung otomatis tidak lagi menjadi orang benar, kan begitu. Tentunya kalau dikatakan tidak berjalan, itu bisa kita pahami, kita harus berbeda pandangan. Iya, berbeda pandangan dengan orang fasik, sehingga dengan berbeda pandangan berarti kita bertolak belakang, kan gitu. Kalau kita misalnya dia memandang ke sana, kita memandang ke tempat yang lain, berarti tidak satu arah kita dan tidak satu tujuan kita dengan orang fasik tersebut. Lalu yang kedua dikatakan berdiri, ya, tidak berdiri bersama dengan orang yang berdosa. Artinya tentunya harus kita tetapkan dalam diri kita bahwa kita memang tidak sepakat untuk perilaku perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada berbuat dosa, gitu. Tidak sepakat dalam hal itu. Artinya di saat kita ada berjumpa dengan orang yang suka untuk berbuat salah atau berdosa itu, ya kita tidak bersepakat untuk berbuat yang tidak baik itu, untuk melakukannya. Saya pikir seperti itu. Baru yang ketiga adalah yaitu dikatakan tadi yaitu tidak duduk di antara pencemooh. Berarti di situ tidak ada kebersamaan kita, atau istilahnya dikatakan tidak sepersekutuan dengan pencemooh. Pencemooh itu tadi dikatakan orang yang suka menghina, mengejek orang lain. Jadi di saat kita diingatkan tidak, atau kita menunjukkan mengatakan bahwa kita tidak ya duduk atau tidak duduk bersama dengan pencemooh itu, berarti kita tidak sepersekutuan dengan mereka. Istilahnya kita katakan dalam bahasa keren sekarang, tidak satu komunitas lah, begitu ya, sebagai pencemooh di dalam kehidupan kita. Saya pikir begitu, Ibu Mary. Terima Baik, kasih. artinya pencemooh mungkin yang keren sekarang itu lebih kepada penggosip gitu kali ya, lebih kepada penggosip yang suka ngomongin orang gitu. Baik, tadi dikatakan bahwa kita bertolak belakang. Tentunya bertolak belakang pastinya karena ukuran kebahagiaan kita itu berbeda. Kebahagiaan orang yang di jalan benar itu berbeda dengan kebahagiaan orang yang berada di jalan yang fasik. Nah, Amang Pendeta Tunggul Siregar STH, ini kan kita lihat nih di dalam Mazmur. Mazmur ini masih di pasal 1 dan ayat 1 sampai 6. Artinya paling awal. Begitu di paling awal, pemazmur sudah langsung memberi nasihat seperti ini. Kira-kira apa yang menjadi latar belakangnya, Mang? Iya, jadi Mazmur pasal 1 ini mau mengingatkan umat Israel, ya sekarang kitalah orang percaya, bahwa di dalam perjalanan hidup ini, mereka banyak sekali pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi. Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tapi dengan pergumulan dan tantangan ini bisa membuat orang percaya itu menjadi tidak fokus lagi kepada Tuhan. Jadi orang percaya itu tidak mau lagi bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu, Mazmur pasal 1 ini mengingatkan setiap orang, siapapun itu, apalagi orang percaya, itu mereka harus betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, supaya pada akhirnya nanti mereka itu menjadi orang yang paling berbahagia. Jadi karena itu, di Mazmur 1 ini sebagai pembuka mau mengingatkan siapapun itu, supaya mereka di dalam hidup sehari-hari, apalagi dalam hal mencari kebahagiaan, mereka harus betul-betullah di dalam Tuhan.
jangan di dalam dunia yang penuh dengan kesemuan dan kebohongan itu. Baik, artinya di awal langsung sudah di warning ya. Iya, diingatkan. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Abang? Iya, Mazmur itu terdiri dari 150 pasal. Dan pasal yang pertama ini yang menjadi perikop khotbah pada mimbar sore hari ini tentunya mendahului dari semua pasal-pasal di dalam kitab Mazmur tersebut, dan mendahului dalam artian adalah yang mewarnai nantinya untuk pasal-pasal berikutnya. Karena kalau kitab Mazmur itu dalam kitab bahasa Ibrani dikatakan tehillim gitu ya, atau ada juga disebut dengan mismor, yaitu kumpulan pujian, nyanyian yang di dalamnya ada syair-syair, dan di syair itu tentunya terdiri dari ada doa, ada pujian-pujian nyanyian, ada juga yang di dalamnya itu bentuk ya seperti ya nasihat yang semuanya itu menggambarkan bahwa Allah sendiri menginginkan kepada umatnya agar umatnya itu tetap mempertahankan sebagai umat Tuhan yang menunjukkan yaitu kebenaran itu sendiri di dalam kehidupan umatnya. Oleh sebab itu di dalam pasal 1 ini langsung digambarkan ya, langsung kedua kelompok manusia, yaitu orang benar dan orang fasik. Langsung dibedakan. Iya, jadi sangat fundamental dia langsung diutarakan. Dan kalau kita baca nanti selanjutnya memang untuk pasal berikutnya memang itu ditampakkan, yaitu gambaran tentang ya bagaimana kehidupan orang benar itu, bagaimana mereka itu memuji Tuhan, bagaimana mereka di saat menghadapi pergumulan, dalam doa mereka datang kepada Tuhan, bahkan di saat mereka juga ada jatuh dalam dosa misalnya, mereka kembali diingatkan supaya kembali lagi ke jalan Tuhan. Dan sebaliknya, memang selanjutnya di saat umat itu nanti akan jatuh di dalam dosa itu, atau mereka sudah mulai berpaling kepada kehidupan orang fasik, mereka juga diingatkan bahwa nanti di saat engkau berpaling dan Tuhan berseru kepadamu untuk kembali, tetapi kamu tidak kembali ke jalan Tuhan sebagai orang benar, ada hukuman yang akan diberikan kepadamu. Saya pikir itu dia, Ibu Mary. Baik, artinya ketika pemazmur menuliskan mazmurnya yang pertama, sebenarnya kita sudah langsung dihadapkan pada pilihan. Kamu mau hidup di mana? Orang fasik begini keberadaannya, orang benar begini keberadaannya. Yeah. Seperti itu. Baik Bapak Pendeta Tunggul Siregar STH, ada dikatakan tadi bahwa hidup orang benar menurut pemazmur adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu. Nah, kalau kita aplikasinya sekarang, Amang, yang bisa kita terapkan di dalam, atau kita lihat di dalam masyarakat kita sekarang, kira-kira seperti apa gambaran yang disampaikan pemazmur itu? Iya, jadi dikatakan di situ seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi artinya di situ begini ya. Kalau pohon itu berarti ada pemiliknya kalau ditanam, nggak liar. Kemudian dipelihara, kemudian dipupuk dan dirawat. Jadi itu tidak di tengah air, tapi di tepi. Nah itu berarti kalau di tepi akarnya itu kan akan bekerja sendiri untuk mencari sumber kehidupan bagi pohon itu. Jadi dia akan mencari makanan, akan menghisap air, bagaimana dia bisa bertumbuh. Nah, jadi orang yang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, itu menggambarkan orang yang tangguh, orang yang kuat, orang yang mampu ketika ia
menghadapi berbagai pergumulan. Jadi dia tidak akan kalah oleh pergumulan yang dihadapi. Apalagi di zaman sekarang ini begitu banyak pergumulan-pergumulan manusia, khususnya orang percaya dalam menghadapi kehidupan ini. Banyak sekali tantangan-tantangan. Jadi ketika imannya itu tidak berakar, tidak kuat tertancap, tidak mau mencari sumber makanan itu tadi, yaitu firman Tuhan, maka ia akan mudah sekali untuk tergoda. Akan mudah sekali untuk kalah oleh pergumulan-pergumulan yang dihadapi pada saat ini. Jadi ketika akarnya itu sudah tertancap, bertumbuh dia, kemudian berbuah lebat, berdaun lebat, dan tidak layu, ya. Itu mengingatkan bahwa setiap orang percaya itu, bagaimanapun situasi dan kondisinya, dia itu harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti ketika pohon itu kan berbuah, kemudian berdaun lebat. Berarti kalau berdaun lebat, maka dia bisa menjadi tempat perteduhan orang. Apalagi ada buahnya, bisa diambil. Jadi dengan cara begitu bisa menjadi berkat bagi orang yang berteduh di bawahnya. Nah, jadi orang percaya itu di dalam kehidupan ini, meskipun seberat apapun ia bergumul menghadapi masalah, dia harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Paling tidak, dia dalam keadaan berbahagia menghadapi pergumulan itu. Tidak kalah dia. Tapi ia tetap kuat, bersemangat, dan tetap berharap, menaruh pengharapannya kepada Yesus Kristus. Jadi tidak goyah imannya. Jadi dalam hal ini, baik dia keadaannya susah, baik dia keadaannya mengalami kesulitan, tapi dia tidak lupa menjadi berkat untuk siapapun juga di sekitar dirinya, di sekitar lingkungannya, dimanapun dia berada. Itulah bagi orang percaya. Dalam keadaan apapun dia kuat karena ada pemiliknya, yaitu Tuhan yang selalu menguatkan dia ketika dia menjadi orang benar. Dan akarnya itu kan bekerja untuk mau belajar dari firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi semakin banyak kita belajar dari firman Tuhan, dan semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, maka kita akan semakin dikuatkan, kita akan semakin dimampukan. Jadi kita sanggup menghadapi semua pergumulan. Baik, Bapak Pendeta. Dan di akhir kalimat untuk ayat ini ada jaminan Bapak Pendeta Brani Jaya Hutauruk MTH. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada jaminan seperti itu. Ada yang bisa ditambahkan untuk ketika kita menjadi orang benar, Tuhan sebenarnya sudah menjaminkan bahwa apapun yang kita lakukan itu berhasil. Iya, Ibu Mary, yang diibaratkan tadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akan menghasilkan buah, daunnya tidak akan layu, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Tentunya ini diibaratkan hidup orang benar tersebut. Kalau kita perhatikan pohon, sebenarnya kalau dia menghasilkan buah, dan di saat dia berbuah itu bukanlah karena kerjanya semata daripada daun, ranting, batang, tetapi sebenarnya ada satu yang sangat-sangat berperan, yaitu akar. Dan dikatakan tadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air katanya. Jadi akar inilah yang mendasar di dalam kehidupan satu pohon. Tentu yang sangat berpengaruh di saat akar ini tertancap dalam mengenai yaitu aliran air tersebut.
Artinya ketika begitu. kita menempatkan hidup kita itu berakar kepada Tuhan, maka kita juga akan bisa membuahkan hasil yang baik, bisa menunjukkan kebaikan Tuhan, menunjukkan karakter Tuhan dari hidup kita. Iya, jadi saya tambahkan Ibu, artinya bahwa akar yang tertancap itu digambarkan sebagai sumber air itu, yang tertancap mengenai air itu, sumber kehidupan itu, pohon itu. Sehingga kalaupun terjadi musim kemarau, pohon yang lain sudah kering daunnya, ini akan tetap menghijau. Dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Berarti dalam kehidupan orang benar itu akan terjadi yaitu vitalitas dan stabilitas di dalam kehidupannya. Mempunyai vitalitas berarti daya hidup yang untuk bertumbuh terus dan ada kestabilan kehidupannya. Itu dia. Baik, Amang Pendeta Tunggul Siregar STH sebagai penutup untuk pemirsa kita di manapun berada, sebagai kesimpulan kalimat yang akan untuk pemirsa kita untuk kesimpulan. Ya. Jadi kepada para pemirsa televisi TVRI Sumatera Utara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, marilah kita mencari kebahagiaan itu di dalam Yesus Kristus. Marilah kita mencari kebahagiaan yang dari Tuhan. Bagaimana supaya kebahagiaan yang dari Tuhan itu kita bisa peroleh? Maka kita harus bergaul akrab dengan Tuhan melalui firman-Nya. Baik, terima kasih Amang. Untuk pemirsa, singkat saja, Amang. Ya, saudara-saudari pemirsa, tentunya tidak adalah orang yang sempurna di tengah dunia ini karena kita telah jatuh dalam dosa. Tetapi oleh karena penebusan Yesus Kristus, kita dibenarkan dan kita memperoleh kehidupan kembali, dapat bersatu dengan Allah. Sehingga pembenaran di dalam kehidupan kita ini menjadi pembenaran yang sejati oleh Yesus Kristus, dan akibat kita telah dibenarkan, kita diperlayakkan untuk memperoleh hidup bahagia dan terberkati. Dan orang-orang yang telah dibenarkan itu akan berjuang untuk melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Baik, Bapak Pendeta. Pemirsa TVRI Stasiun Sumatera Utara dimanapun berada, khotbah kita hari ini, kita dituntut untuk menunjukkan identitas diri kita sebagai orang benar di hadapan Tuhan, agar kita semakin diberkati dan tentunya boleh menjadi berkat bagi orang lain.